Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini adalah episode terakhir dari surat Yasin, dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah wasilah untuk kita mendapatkan ridhonya Allah, untuk kita bisa memahami Al-Quran, dan yang paling penting adalah setelah kita paham, kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Pemahaman kita dari surat Yasin ini merubah paradigma kita, cara berpikir kita, sehingga action kita juga akan berubah. Karena kalau kita hanya mengharapkan action yang berubah, sedangkan cara pandangnya, cara berpikirnya belum berubah, bisa jadi kita melakukan action, namun actionnya adalah kosong. Kita tidak merasakan sebuah tingkat kefahaman yang tinggi, jadi kita nggak dalam ketika kita melakukan itu. Dan mudah-mudahan setelah kita paham surat Yasin ini, yang Rasulullah katakan bahwa Yasin ini adalah jantungnya Al-Quran, maka jantung kita Muslim ini terisi dengan surat Yasin, dan kita menjadi pribadi Muslim yang lebih kuat lagi. Oke, kita akan lanjutkan di penghujung dari pelajaran kita di dalam surat Yasin ini. Kita sudah sampai ayat 76 di dalam surat Yasin, dan insya Allah kita akan selesaikan sampai ayat 83. Sebelumnya kita sudah belajar di ayat 73 dan ayat 74. Sekarang kita akan lihat hubungannya ayat 73 dan ayat 74. Saya baca terjemahannya. Dan mereka memperoleh berbagai manfaat dan minuman darinya. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur? Ayat 74, dan mereka mengambil sesembahan selain Allah agar mereka mendapat pertolongan. Berarti kan mereka nggak bersyukur. Kalau kita lihat korelasinya dua ayat ini, mengapa mereka tidak bersyukur? Kemudian ayat 74-nya, mereka mengambil sesembahan lain selain Allah. Artinya apa? Yang namanya bersyukur berarti adalah menyembah Allah. Sama nggak dengan kesimpulan kita di recap dari ayat sebelumnya? Wa ni'buduni hadza siratul mustaqim. Jadi jalan yang lurus itu adalah menyembah Allah. Jadi bersyukur itu ketika kita menyembah Allah. Ketika kita menegakkan sholat, maka kita bersyukur. Jadi puncak bersyukur itu adalah ketika kita menyembah Allah. Dan ketika kita ingat kepada Allah dalam sholat kita, maka itu adalah puncak syukur kita. Oke, sekarang kita lanjutkan ayat 77 ya. Dan tidaklah manusia memperhatikan bahwa kami telah menciptakannya dari setetes mani, ternyata dia menjadi musuh yang nyata. Oke, sebelumnya kita sudah pelajarin itu. Ayat 78 sekarang. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan dia membuat perumpamaan bagi kami. Siapa yang membuat perumpamaan ini? Ada orang-orang yang tidak mau mempercayai, orang-orang yang kafir, dan mereka melupakan asal kejadiannya. Dia berkata, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur? Ya namanya hidup ya udah selesai, nggak akan dibangkitkan lagi. Yang namanya tulang belulang. Mereka mengatakan itu. Jadi mereka membuat perumpamaan bagi kami, bagi Allah. Siapa yang sanggup membangkitkan itu semuanya? Mereka nantang itu. Maka Rasulullah diminta mengatakan, kul, katakanlah, yuhyihalladzi ansya'aha awwala marrah. Katakanlah, yang akan menghidupkan itu ialah Allah yang menciptakan pertama kali. Allah sanggup menciptakan itu semuanya. Dan membangkitkan itu Allah sanggup. Wa huwa bikulli khalqin alim. Dan dia maha mengetahui tentang segala makhluknya yang dia ciptakan. Ini ayat 79. Ayat 80 sekarang. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Ini adalah ayat yang cukup favorit buat saya. Karena maknanya luar biasa setelah kita mempelajarinya. Oke, kita pelan-pelan ya. Kita akan melihat keindahan dari ayat 80 di dalam surat Yasin ini. Alladzi, dia yang, ja'ala, dia yang, lakum, untuk kalian, yang menjadikan untuk kalian, minasyajari, dari pohon, akhdari naro, dari pohon yang hijau, kemudian menjadi api. Fa'idha, maka tiba-tiba, antum, kalian, minhu, darinya, tukidun, menyalakan api dari kayu atau pohon yang hijau itu. Oke. Sebelumnya kita sudah belajar sebuah konsep. Konsep apa? Bahwa ketika Al-Quran, ketika Allah menceritakan yang kaitannya tentang ayat fisik, maka kita bisa mempelajarinya dari ayat-ayat fisikal itu. Kita bisa melakukan observasi terhadap ayat-ayat yang kita bisa lihat, yang kita bisa observasi. Di sisi lain, ayat-ayat yang kaitannya dengan fisikal ini
juga mencerminkan atau kita bisa memperoleh hikmah dari ayat-ayat fisikal ini, karena ayat-ayat fisikal ini juga merefleksikan kaitannya dengan kebenaran spiritual. Surga dan neraka itu gitu loh, kita tidak bisa lihat sekarang gitu loh, tidak fisik buat kita sekarang. Yang fisik apa? Yang kita bisa lihat. Maka surga dan neraka itu adalah kebenaran spiritual, kita meyakininya. Oke. Ketika Allah menceritakan kepada kita kaitannya dengan ayat-ayat fisik, maka ayat-ayat fisik ini misalnya Allah menceritakan banyak pepohonan jannah, kemudian mengalir mata air, maka ini adalah preview apa? Yang kaitannya dengan surga. Kita diberikan trailernya. Oh, surga itu indahnya seperti ini. Kan sulit buat kita kalau misalnya kita tidak diberikan gambaran. Maka Allah memberikan gambaran keindahan yang ada di bumi kepada kita. Dan ini merefleksikan apa? Kebenaran spiritual. Oke, itu konsepnya. Nah, sekarang kita masuk kepada ayatnya. Ketika Allah menceritakan kepada kita, Allah menjadikan untuk kalian, untuk kita manusia, minasyajari, dari pohon-pohonan. Bagian sebelumnya Allah menceritakan tentang apa? Jannah. Jadi kalau kita lihat di ayat keberapa ya ini ya. Nah, waja'alna fiha, dan kami jadikan padanya jannatin min nakhilin, dan kami menjadikan padanya kebun-kebun. Ketika diceritakan tentang jannah, memori kita mengingatkan kepada apa? Surga. Nah, di ayat ini, di ayat ke-80, syajarah, pohon-pohon. Surga itu dipenuhi dengan pohon-pohon. Jadi ketika Allah menceritakan ini, ingatan kita kepada apa? Kepada surga yang penuh dengan pohon-pohonan, dengan syajarah yang hijau. Nar, api, mengingatkan kita tentang apa? Tentang neraka. Jadi Allah menjadikan pohon yang hijau, Allah menjadikan surga, kemudian Allah menjadikan neraka untuk kita. Fa'idha, maka tiba-tiba antum, kamu, minhu, darinya, tukidun, menyalakan api dari pohon yang hijau itu. Artinya apa? Kita menyalakan api neraka dari surga yang Allah sudah dedikasikan buat kita. Nah, itu yang menarik tuh. Fa'idha antum minhu tukidun. Jadi sesungguhnya template kita manusia itu menuju surga. Tapi untuk menuju neraka butuh ekstra usaha karena tidak gampang menyalakan api dari pohon yang hijau. Gampang nggak menyalakan api dari pohon yang hijau? Nggak gampang. Pohonnya harus ditebang dulu, masih basah. Kemudian kita jemur, kita keringkan dulu. Kemudian setelah kering, baru kita nyalakan api dari kayu itu. Kayu itu kan nggak bisa langsung dikering, tapi kita potong-potong lagi. Setelah kering, baru kita bakar. Jadi butuh ekstra usaha untuk menyalakan api dari pohon yang hijau. Maka, untuk menuju neraka butuh ekstra usaha. Kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu tiba-tiba menyalakan api dari pohon yang hijau itu? Template kamu itu akan menuju pada surga. Gunakan akalmu, gunakan pikiranmu. Kamu akan bertemu dengan Robmu, akan menyelamatkan kamu. Jadi di dalam surat Yasin ini gitu loh, diajarkan kepada kita gitu loh, bahwa agama Islam itu logik, make sense. Kenapa? Karena menggunakan akal. Kita diminta untuk meneliti. Jadi kita bukan hanya action, oh lakukan ini, lakukan itu. Tapi kita dirangsang untuk apa? Berpikir, gunakan akalmu, gunakan logikmu. Ayat ini sangat indah sekali. Allah memberikan sebuah perumpamaan buat kita. Alladzi ja'ala lakum minasyajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Pelajaran yang sangat berarti buat kita. Jadi kalau kita renungkan baik-baik gitu loh. Ketika kita contohnya misalnya sederhananya gini. Ketika kita menolong orang lain gitu loh. Itu kan hal yang mudah ya buat kita gitu loh. Kita bisa lakukan dengan ringan gitu loh. Tapi ketika kita membohongi orang lain, maka kita akan mengalami kesulitan. Kita nggak enak tuh ketika kita mengatakan itu pertama kali. Ada rasa bersalah pada diri kita ketika kita harus berbohong.
Karena rasa bersalah itu apa? Ekstra usaha buat kita. Mengantarkan kepada apa? Perbuatan buruk. Perbuatan buruk mengantarkan kepada apa? Ke dalam neraka. Jadi template kita itu untuk melakukan kebaikan itu mudah sebenarnya. Tapi ketika melakukan kejahatan, dosa, maka itu sulit. Tapi kenapa? Fa'idha antum. Kenapa kamu tiba-tiba menyalakan api dari pohon yang hijau? Oke, kita lanjutkan. Awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala ay yakhluqa mithlahum bala wa huwa khallaqul alim. Dan bukankah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi mampu menciptakan kembali yang serupa itu? Jadi mampu menciptakan jasad mereka yang sudah hancur itu. Benar, Dia Maha Pencipta dan Maha Mengetahui. Ayat 82. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusannya pada apabila Dia menghendaki sesuatu, Dia hanya berkata, jadilah. Jadi untuk membangkitkan kalian itu mudah. Sama dengan mudahnya mengeluarkan sebuah perkataan. Allah hanya mengatakan jadilah, maka akan jadi tuh. Maka jadilah sesuatu itu. Ayat terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Dan maha suci Allah, di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Dan semuanya kita akan kembali kepada Tuhan kita, dan yang maha suci adalah hanya Allah saja. Oke, kita sudah mempelajari keseluruhan dari surat Yasin ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini mendatangkan hikmah dan Allah terima menjadi sebuah amalan ibadah kita, dan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa terus memahami Al-Quran. Dan yang paling penting setelah kita paham, karakter kita sesuai dengan Al-Quran. Karena ketika Aisyah ditanya, wahai Aisyah, akhlak Rasul itu seperti apa? Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Jadi kita mempelajari Al-Quran, dan mindsetnya adalah kadang ketika kita sebelum belajar Al-Quran, kita punya pemikiran. Ketika kita belajar Al-Quran, ketika kita diminta sesuai dengan Al-Quran dan berbeda dengan pendapat kita sebelumnya, dengan keyakinan kita sebelumnya, dengan pemahaman kita sebelumnya, maka kita rubah pemahaman itu seperti yang ada di dalam Al-Quran ini. Mindset kita berubah, pola pikir kita berubah, dan action kita juga berubah. Bagaimana cara kita bersikap kepada orang non-Muslim yang mungkin sebelum kita mempelajari surat Yasin ini ada kebencian. Kita beranggapan mereka adalah musuh Islam yang harus kita perangi. Namun setelah kita belajar dari surat Yasin ini, ternyata menyebarkan agama itu dengan kesantunan, dengan tidak ada kebencian. Mereka adalah kaum yang sama, kaumnya Rasulullah, maka kita harus memberikan nasihat kepada mereka untuk kembali kepada jalan yang benar. Dan nasihat itu harus digunakan apa? Menggunakan apa? Menggunakan logik, menggunakan berpikir, menggunakan cara komunikasi yang efektif. Tidak langsung menyerang, tidak langsung menghujat mereka. Tapi kita bisa ngobrol dulu, sehingga mereka nyaman untuk melakukan diskusi. Ini yang harus kita lakukan. Belajarnya dari mana? Belajarnya dari Al-Quran yang ada di hadapan kita ini. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.